Halo, 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 halo. Selamat malam dini hari bahkan ya. Ini saya meneruskan plan analisa GJ tadi sore ya, tadi sore. Jadi di video di awal kan saya post karena ada kepentingan, keduanya juga sambil menunggu konfirmasi yang seperti kami gambarkan tadi. Ini M5, M5. Konfirmasi itu ini sudah ada, memang tadi sudah saya sampaikan di depan. Ini ada base yang di break, ini sebagai konfirmasi kalau market akan turun. Kita tidak bergegas sell di situ tadi. Ya memang seperti itu. Rule-nya seperti itu. Jadi ini sudah naik, koreksi, naik, break, break base ini. Tadi sampai sini ya, sampai sini koreksi. Terus kita langsung ambil posisi sell, nggak apa-apa. Ada dua opsi tadi kalau nggak salah, ada dua opsi, tunggu koreksi baru sell. Atau bisa PO di rectangle putih ini. Dan ternyata alhamdulillah sesuai plan, market turun, koreksi lagi, ambil order lagi, mungkin masih ada sisa kalau kita zoom in lagi CM1 dan meneruskan penurunan. Jadi plan kami untuk plannya dua, ini yang plan atas yang harga 152.566, ada yang plan bawah tadi, tapi untuk lebih amannya karena RR-nya ini juga 1:2 lebih, kita tadi sarankan SL di atasnya head ini, di atasnya kepala ini, kan gitu. Tuh, terus setelah ini apa yang kita lakukan? Nah, kita baca lagi harga. Harga untuk dibaca bukan dilawan, kita denceng saja, main-main dengan harga itu, nikmati. Kalau menurut saya ini memang harga sudah valid konfirmasi turun sejak sejak itu koreksi itu. Sebagai implementasi bentuk dari break yang ini, break yang base yang di panah ini kan gitu. Terus kalau sudah begitu, bagi yang punya posisi gimana? Kita lihat saja dulu ada apa. Nah, rule-nya gini, naikkan dulu TF-nya. Ya, kiri ada apa di kiri? Yuk, ini atas lagi H1. Pelan-pelan saja supaya paham. Ya satu, sini ada resisten, break, dan ini ada base juga. Ini ada base juga. Memang ini ignore lah, nggak perlu ditandai tadi. Tuh ada base juga. Berarti dan base ini sudah di break. Saya anggap clean, nggak usah ditandai. Udah di sini ada support, support, support. Oke, oke, kita fokus di sini aja. Kita fokus di situ aja. Dilihat, kita cari support resisten minornya saja. Dan kita cari jawaban kenapa di sini ada rejeksi. Mesti ada alasan. Nggak mungkin nggak ada alasan. Kita cari level-levelnya, minornya ini. Ini sangat-sangat subjektif antara satu trader dengan trader lainnya. Nggak apa-apa, nggak perlu diperdebatkan hal seperti itu. Ini ada resisten, ada resisten, resisten. Kalau saya cenderung melihat line chart, udah
Kita ambil yang paling ekstrim. Maaf. Paling ekstrim di sini itu sesuatu yang menonjol itu aja. Sesuatu yang menonjol. Kita taruh shadownya. Nah, sesuatu yang menonjol di kehidupan sehari-hari pun itu yang bisa dinamakan juga ekstrim. Kan gitu. Di sini kita zoom in ada apa di sini. Kita ke M15. Hanya untuk mencari candle mana yang ngebreak resisten ini. Gitu. Ya seperti itu. Memang diperlukan kesabaran. Kesabaran dan latihan. Gitu. Jadi walaupun sabar, kalau nggak latihan ya percuma. Gitu. Harus sabar, latihan, bikin jurnal di SS. Kalau kejadian seperti ini, karakter market itu biasanya seperti ini. Ya udah, lanjut saja, nggak usah diperpanjang lebar kan. Nah, ini yang ngebreak candle bull ini, ya tarik saja shadow to shadow-nya. Shadow to shadow-nya, itu aja. Kalau untuk mempersisikan nanti bisa lah di CF kecilnya. Tapi lebih amannya itu saya sarankan. Yang itu saya ganti warna biar enak dipandang mata. Oke, saya ganti warna kuning. Jelas enggak ini? Nah, terus seluruh kedepannya gimana? Nah, gitu. Ini tadi gambaran anjuran saya entry ini kan. Dan ini RR-nya masuk. Jadi kenapa kita ambil dan kita sarankan untuk stop loss di atas high. Itu karena selama ini RR-nya bagus, kita ambil. Karena 1:2,3. Targetnya mana? Sebelum ngomong target besarnya mana, sebenarnya ini sudah ada validasi baru. Sudah ada konfirmasi baru, ini sudah di break, dan itu menandakan market harga itu akan turun. Turun lagi, kan ini sudah turun. Jadi turunnya ini itu jawaban dari break yang ini. Jadi dalam market itu break, retrace itu memang ya seperti itu. Break, retrace, lanjut, break, retrace, lanjut. Itu sudah berulang-ulang ya seperti itu. Makanya dengan kejadian ini berulang-ulang ya kita harus tangkap. Kita harus tangkap. Tangkapnya apa? Tangkapnya yaitu kita perhatikan reaksinya kalau harga sampai di bis gimana, terus di SS, before afternya kan gitu. Walaupun SL pun nggak apa-apa selama risknya diatur sesuai balance seperti yang kami sampaikan di jauh-jauh hari itu memang maksimal itu 2%. Bahkan boleh 3%, itu pun untuk semua entry, all entry dalam satu hari itu hanya 3%. Jadi dipecah gitu. Kalau saya sarankan yang paling aman ya 2%. Per entry 2%, dalam arti Anda tidak entry 5 kali 2%, dan itu malah konyol gitu. Jadi di dalam trading itu sebenarnya manajemen modal. Bukan ngomong cuannya, bukan ngomong profitnya. Kalau masih tahap belajar, itu seberapa lama Anda mempertahankan akun itu aja. Akun Anda dalam 1 bulan itu MC atau belum. Taruhlah dalam 1 bulan laporan. 1 bulan Pak D, saya loss 30%. Enggak apa-apa, malah bagus.
Daripada laporan 1 minggu MSEK kan gitu. Selama kita loss tahu kita evaluasi, loss tahu kita evaluasi, insya Allah suatu saat kita diberi profit. Dan yang perlu diingat RR sangat penting. Karena apa? Dengan RR minimal 1/2, minimal 1/2 atau bahkan lebih. Kita mungkin loss 2 kali, profit 2 kali itu masih diberi untung. Bahkan loss 5 kali, kita profit 3 kali, kalau 1/3 masih diberi untung gitu. Maaf, agak dingin di lereng Gunung Lawu. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus kalau ngomong target, ini sebenarnya kalau untuk latihan psikologi dalam arti whole posisi. Kalau sudah sampai sini, itu sudah 1/1. Kalau lotnya bisa dipecah, diamankan dulu sebagian. SL biarkan situ. Berarti profit sudah dikantongi. Nah, kalau nanti ini kalau boleh saya hapus, ya, biar nggak merusak pandangan. Ini urat-uratan tadi sore juga. Saya memang gitu orangnya, nggak terlalu manteng di depan laptop. Itu jadi nanti dari sudut pandang saya, karena ini break, potensi market itu koreksi ada. Seperti yang saya sampaikan, break retrace lanjut, break retrace lanjut. Dan akan meneruskan ke target berikutnya. Nah targetnya ini, karena potensi ini LS lah. Kata orang di luar sana ini apa, LS atau apa, yang penting hal seperti ini memang ada order di situ. Nanti ekspektasinya market itu akan ke situ, akan ambil order ini. Makanya saya sarankan cukup TP di sini. Jadi trading plan saya itu nggak pernah menyarankan level TP menjadi level entry, kebalikannya. Enggak seperti itu cara trading yang benar. Cara trading saya bukan yang lain. Nah, ini sangat subjektif. Jadi nanti kalau sudah di sini kita amankan separuh atau sebagian, ini sudah valid break, ini sudah break. Nah, walaupun shadow, walaupun 1 pip itu kalau break ya break. Dengan catatan kita menandainya itu betul, benar. Jadi yang ditandai itu betul-betul ini candle yang ngebreak resisten ini, resisten kiri ini. Jadi kalau kita tangkap ini, nah kalau untuk mempersempitkan gimana, Pak? Mempersempitkan ya kita ke TF bawahnya dengan catatan kalau di TF ini nggak kebaca. Kalau ini sudah kebaca ngapain diturunkan kan gitu. Jadi trading itu jangan dibuat ribet. Bacalah harga sesuai kemampuan Anda. Nggak usah tengok yang di atas, yang atas-atas biar. Jadi seperti filosofi hidup, jadi nggak usah tengok yang pintar-pintar. Kita akan menuju ke arah sana itu memang belajar. Nanti suatu saat kalau diberi anugerah sama Tuhan itu tidak ada kata mustahil untuk minimal lebih dekat ke mereka itu aja. Jadi nanti kalau kita berekspektasi saya harus seperti beliau itu si trader yang sering ada di YT, YouTube, ada apa yang di media sosial. Nggak usah. Anda malah kebebanan nanti nggak maju-maju. Begitu sana SS profit, Anda loss itu Anda sudah beban. Psikologi Anda kena. Anda merasa lari jauh ketinggalan. Nggak usah. Memang kemampuan kita seperti itu ya nikmati saja. Dan siapa tahu mereka itu SS-nya juga manipulasi. Kita nggak tahu. Manipulasi di dalam market untuk pemasaran itu gampang loh menurut Pak D. Anda buat 2 akun saja, 1 sell, 1 buy. Beres kan? Kalau hanya ingin nipu-nipu itu wah gampang. Buy, 1 sell, mana yang biru SS. Beres itu. Ya enggak? Itu makanya
di sini itu sebenarnya kita itu keluarga besar, tidak saling menjatuhkan, saling mendukung. Jadi memang saya welcome kalau ada masukan. Nanti malah menyempurnakan trading plan kita, kan gitu kan juga toh untuk kepentingan bersama. Gitu. Jadi itu sekiranya dari kami ini sudah break. Kalau kita mau ke target sini, monggo mau latihan. Kalau mau latihan, kalau kuat, nggak kuat jangan dipaksakan. Tapi ya itu, terus jangan keseringan. Keseringan merasa nggak kuat menahan profit. Anda lebih kuat menahan floating minus kan dari profit. Ya mulai sekarang latihan. Latihan apalagi kalau dapat kondisi seperti ini. Ini sangat mendukung untuk latihan. Sini kelas sebagian. Misalkan 0,1 ya di kelas 0,5. Kan sudah lumayan 1:1. Terus kalau sudah ini break dan retrace-nya sesuai ekspektasi, sesuai analisa kita, dan dia melewati base ini, nah itu baru saya sarankan untuk geser SL ke BIP plus spread atau dikunci lah 10 pip atau berapa supaya nanti kalau market balik itu kita nggak rugi dan untung awal sudah dikantongi. Kita berharap harga ambil order di sini sembari kita TP. Ini gitu. Sederhana saja lah. Nggak usah dibikin ribet kan gitu. Oke, ini sudah mulai ada tanda-tanda ya mungkin ini reject, koreksi, retrace, mau lanjut bisa. Ini break, koreksi lagi seperti gambar saya ini juga bisa. Makanya set and forget kita di situ dan kita antisipasi. Kenapa saya nggak TP di sini? Ya, gitu. TP saja kok di sini gini. Ini ada CP. Ini menandakan pemadatan harga. Jadi order di sini itu sudah diambil. Ini sudah clean. Dan ada order di sini. Ya bukan order di sini, ada base. Dan base itu identik dengan order diletakkan. Dan di sini. Dan gitu. Makanya saya sarankan untuk di TP situ saja gitu. Dan ini juga sejajar dengan yang support itu disebut MPL lah itu. Jadi nanti ekspektasi yang paling wajar itu di level-level garis MPL ini. Jadi ini bentuk MPL-nya, ada support, dan ada manipulasi seperti Quasimodo. Itu juga biasanya memberi respon untuk harga reject di situ. Makanya kita nanti prepare TP di situ dulu. Atau kalau sudah di sini, close lagi sebagian kalau bisa di close, kalau enggak terima saja. Kita sudah 1:2 lebih kan gitu. Oke. Tuh, dan ini menurut kami kalau ini sudah break bagi yang belum entry. Bagi yang belum entry kalau nanti diberi koreksi ke atas itu bisa sell lagi di sini dan di sini kan gitu. Dengan catatan SE tetap di sini. Dan saya wanti-wanti lagi, kalau kuning ini nanti di break walaupun hanya 1 pip, ya udah cut saja, gitu. Cut saja posisi Anda. Enak ini itu. Jadi misalkan nanti kalau diukur kita dapat di sini, ya sama dengan ini SL-nya. Gitu. Kalau dapat di sini malah lebih lagi. Lebih dapat harga enak lagi kita kan gitu.
ya 40 pip, sininya 117 kan. Wow sekali ya, kalau diberi kebenaran. Tuh, oke kita monitor lagi, kita korek-korek lagi dikit ya ada apa. Oke, masih sesuai plan. Alhamdulillah diberi kebenaran analisa. Jadi nanti analisa itu juga ada benar dan ada salahnya pada suatu saat. Tidak ada yang original di dalam trading. Jadi asalkan risknya dibatasi aman. Aman lah untuk akun Anda. Jadi sebenarnya tidak ada kata sulit kalau kita mau belajar. Dalam konteks tertentu tidak memudahkan cari profit di sini. Enggak. Saya enggak punya prinsip seperti itu. Jadi dalam filosofi kita tidak ada yang sulit kalau kita ikhtiar. Ya udah, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan inilah trading plan saya. Trading plan saya pribadi seperti itu. Jadi saya enggak akan muluk-muluk cari sesuatu. Jadi levelnya ya level dalam ranah ini saja. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Dan dari HTF-nya tadi, dari daily-nya kita lihat. Dari daily-nya, sepintas saja ini ya. Daily-nya harga itu high, low, higher high, di break lower low-nya ini membuat lower low dan dia akan membuat lower high dan berekspektasi membuat lower low kan gitu. Kebetulan di sini juga ada LS yang sangat bagus. Maka dari itu kalau memang mau belajar swing ya itu seperti saran saya tadi. Amankan sampai titik Anda nyaman menunggu, tidur nyenyak. Harga biar kalau sampai sini itu merupakan sebuah bonus. Toh bahkan nanti kalau apa itu harga kembali juga kita nggak diberikan sebuah kerugian karena profit di awal sudah kita kantongi bertahap kan gitu. Jadi itu nanti itu dan nanti misalkan di sini memang saya tulisi area B bukan kita terus konyol B di sini enggak ya seperti step-step tadi itu step-step tadi bahkan ini base-nya sangat kecil sekali SL-nya bisa kecil sekali itu luar biasa kalau nanti di sini diberi sebuah rejeksi diberi sebuah apa itu konfirmasi yang bagus seperti ini kita ambil kan gitu. Nanti kita ambil sama-sama. Ya, mungkin kalau pas ada temanya lihat chat nanti tak bikinkan tutorial lagi. Gitu. Oke, kita senterkan ke TF yang lebihan. Jadi untuk intraday saya sarankan konfirmasinya tetap di M15. Dan jangan lupakan HTF-nya. Jadi HTF besar itu memang harus wajib. Mungkin dari weekly, daily, support asistannya itu sangat luar biasa. Jangan sepelekan itu. Jadi support asisten di mayor time frame, di time frame besar itu sangat luar biasa. Bukan untuk entry HTF besar kan. Jangan salah persepsi. Entry-nya tetap, konfirmasinya itu H1 M15 untuk entry, untuk skala intraday. Jadi kalau intraday itu memang sudah seperti ini sudah luar biasa, main di M15 itu sudah biasa. Kecuali kalau memang scalping. Intraday itu sebenarnya golongannya masih scalping kalau menurut saya. Tuh. Ya udah, terima kasih dari kami, semoga bermanfaat. Ini sebagai motivasi untuk edukasi Anda. Saya ingin Anda itu menjadi trader mandiri. Trader mandiri yang suatu saat bisa analisa sendiri, bisa lihat konfirmasi sendiri,
bisa mempunyai kepercayaan diri untuk entry dan bisa menahan diri untuk untuk mematuhi trading plan dengan risk yang jelas. Jadi misalkan kalau SL-nya ini base-nya sekian dan TP-nya sekian, ya ambil saja. Daripada SL 70 dan targetnya itu hanya 30 pip, ya nggak usah diambil. Misalkan di sini kita SL di sini, kok targetnya sini, ya nggak usah diambil. Itu besar pasak daripada tiang. Udah, matur suwun dari Pak Dipri. Selamat beristirahat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu ya.